Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema kedua, pembelajaran keempat. Pembahasan yang pertama akan kita pelajari yaitu tentang muatan PPKN, penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Di materi atau pembelajaran sebelumnya pun kita sudah membahas tentang tema ini. Salah satu pengamalan sila keempat dalam Pancasila itu adalah mengikuti pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan pengamalan demokrasi dalam Pancasila. Berikut contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda di lingkungan. Tidak boleh menentukan dalam satu pihak atau 1-2 orang saja yang menentukan. Harus berdasarkan musyawarah dan mencapai kata mufakat. Kemudian berikutnya, mengikuti pemilihan umum, misalnya pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah. Di situ kita menuangkan hak kita sebagai warga negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib. Tidak boleh kita dengan sepihak menentukan si A, si B, si C menjadi ketua kelas. Tentunya dengan cara proses pemilihan. Siapa suara terbanyak, dialah yang menjadi ketua kelas. Dengan cara musyawarah dan juga nanti akan menghasilkan keputusan yang mufakat, disepakati oleh semua pihak. Yang berikutnya tentang tidak memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah yang diikuti. Contohnya ketika dalam suatu musyawarah kamu dengan teman-teman kamu atau juga ketika kamu sedang belajar kelompok, kamu berbeda pandangan atau berbeda pendapat dengan teman kamu. Lalu kamu memaksakan, ya sudah pendapat aku saja yang baik, pendapat kamu jangan. Nah itu tidak boleh, berarti dia tidak mengamalkan nilai sila keempat. Kita harus sama-sama musyawarah dulu. Apabila pendapat kita beda dengan pendapat teman, kita musyawarahkan dengan teman-teman yang lain. Kita ambil kesimpulan, ya sudah, untuk kebaikan kita bersama, kita tentukan keputusan ini atau pendapat inilah yang akan kita ambil. Sehingga nantinya tidak terjadi perselisihan. Berikutnya yaitu adalah muatan bahasa Indonesia tentang menemukan fakta dan ide pokok dalam teks laporan. Teks laporan memuat informasi penting yang disajikan dalam bentuk fakta atau data. Biasanya informasi tersebut dapat ditemukan dengan cara membaca teks secara utuh. Mustahil kita dapat informasi tanpa membaca teks tersebut. Kalian juga dapat menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk mencari tahu fakta yang ada dalam teks laporan tersebut. Jadi, sebelum kamu menemukan fakta, kamu buat dulu pertanyaan di dalam pikiran kamu apa. Apa yang bisa dijadikan pertanyaan dari kata apa. Kemudian, di mana letak misalkan suatu keberadaan. Nah, itu bisa kamu tentukan. Jadi bukan berarti kamu bikin kata tanya dulu kamu tulis, habis itu baru kamu tulis jawabannya. Tidak perlu, kita hanya butuh faktanya saja, tapi dibuat dengan kata tanya yang ada di dalam otak kamu atau pikiran kamu. Gak usah ditulis atau tidak perlu ditulis juga tidak apa-apa. Berikut merupakan contoh teks laporan tentang jerapah. Jerapah atau zarafah dengan nama latin Giraffea camelopardalis adalah mamalia berkuku genap endemik Afrika dan merupakan spesies hewan tertinggi yang hidup di darat. Jerapah jantan dapat mencapai tinggi 4,8 sampai 5,5 meter dan memiliki berat yang dapat mencapai 1.360 kg. Jerapah betina biasanya sedikit lebih pendek dan lebih ringan. Jerapah berkerabat dengan rusa dan sapi tetapi dari suku yang berbeda yaitu Giraffidae yang mencangkup jerapah sendiri dan kerabat terdekatnya Okapi.
Habitat aslinya mencakup area dari Chad sampai dengan Afrika Selatan. Nama spesiesnya, Camelopardalis, diambil dari nama dalam Latin karena dianggap sebagai bastar unta atau kamel dan macan tutul atau leopard. Nama Camelopardalis dipakai oleh penulis senior dalam ensiklopedia yang ditulisnya. Nama ini juga dipakai sebagai nama salah satu rasi bintang. Kemudian kita jawab pertanyaan pertama. Temukan fakta yang terdapat dalam teks laporan tersebut. Gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menemukannya. Oke, yang pertama kita buat dulu pertanyaannya. Dari kata apa? Pertanyaan apa yang bisa kita buat dari kata apa, kemudian mencangkup informasi dari teks tersebut? Ya, boleh. Apa nama Latin dari jerapah? Berarti informasinya kita tulis apa nanti? Nama Latin jerapah adalah Girafa camelopardalis. Itu informasi pertama. Kemudian kata tanya yang kedua, seumpama di mana? Pertanyaan seperti apa yang kita buat dengan kata di mana dari ketiga paragraf ini? Coba. Ya, di mana habitat asli jerapah? Apa jawabannya, Nak? Habitat aslinya mencakup area dari Chad sampai dengan Afrika Selatan. Atau kamu tidak boleh menulis informasi itu tanpa ada objeknya. Contoh tadi, habitat aslinya itu informasi yang tepat atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena informasi ini kan kita buat untuk memberitahu si pembaca. Kalau si pembaca itu nanti membaca habitat aslinya, nya ini apa maksudnya? Nah, berarti diganti. Habitat asli jerapah mencakup area dari Chad sampai dengan Afrika Selatan. Selesai. Nah, seperti itu ya contohnya. Kata tanya berikutnya bisa kalian buat di teks laporan berikutnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, temukan ide pokok pada setiap paragrafnya. Kita sudah belajar tentang ide pokok. Mari kita tentukan dari paragraf 1 sampai paragraf ketiga. Kalau kalian ingin membaca ulang, boleh, tapi alangkah lebih baiknya kita baca sekilas saja. Maksudnya baca sekilas itu tidak perlu semua, inti-intinya saja sudah kita tahu tadi. Yang pertama kita mulai dari paragraf pertama. Paragraf pertama ini kan membahas tentang nama Latin jerapah, kemudian ciri-ciri jerapah, tingginya berapa, berat badannya berapa, kemudian bagaimana ciri hewan betina dan ciri jerapah betina dan ciri jerapah yang jantan. Ya sudah, berarti ide pokok paragraf pertama ini tentang apa? Ciri khusus atau ciri hewan jerapah. Selesai. Kemudian ide pokok yang kedua, jerapah berkerabat dengan rusa, nama lainnya ini, ada juga habitatnya. Nah, habitat ini kan hanya di akhir. Kalimat-kalimat sebelumnya ini berbicara tentang apa? Jerapah berkerabat dengan rusa dan sapi. Cukup sampai situ saja sebenarnya sudah bisa dikatakan ide pokok. Ya, atau bisa juga sapi dan rusa termasuk kerabat dari jerapah yang berbeda suku. Boleh. Dan terakhir paragraf ketiga. Paragraf ketiga ini membahas tentang nama spesies atau nama Latin jerapah itu diambil dari nama apa? Gabungan bastar antara hewan unta dan macan tutul. Hewan unta itu kan lehernya panjang, tinggi. Nah, jerapah itu juga tutul-tutul di kulitnya seperti macan tutul. Nah, begitu namanya. Kemudian dipakai juga oleh si penulis senior dalam ensiklopedia yang ditulisnya. Kemudian namanya juga digunakan jerapah ini untuk salah satu nama rasi bintang. Ya udah, berarti apa? Asal usul nama Latin jerapah. Boleh. Seperti itu. Cukup jelas, Nak? Jelas ya, insya Allah kalian semua sudah pintar.
Cukup sekian pembelajaran kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Apabila video ini terlalu cepat, bisa kalian ulang di bagian-bagian materi yang belum kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.